مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita kali ini sangat menarik ya, mulai dari pertama tadi sampai yang terakhir ini. Saya ada beberapa hal yang saya garis bawahi, di antaranya tentang format pendidikan Islam dan mengenai terindeksnya karya ilmiah dari dunia Islam. Kalau format pendidikan Islam itu sebenarnya banyak, berserakan ya, karena bisa diketahui dari tulisan, dari buku karya ilmiah, baik di perpustakaan maupun secara online melalui internet, baik yang dibuat oleh individu maupun lembaga, organisasi. Seperti tadi sudah dicontohkan NU dengan format Islam Nusantaranya, atau Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya. Semua itu juga ada dimensi pendidikan Islamnya. Namun format-format tadi itu tidak sampai menjadi kebijakan dari pemerintah atau secara skala nasional, hanya lingkup masing-masing ya, dari lembaga atau organisasi itu. Apalagi yang tingkat dunia Islam itu tidak muncul kesepakatan mengenai format pendidikan Islam. Seperti konferensi internasional tentang pendidikan Islam yang dulu pernah dilaksanakan pada tahun 1977 di Mekah, ternyata tidak berlanjut setiap tahun sampai sekarang, tidak ada follow up-nya. Hanya beberapa pertemuan saja yang skalanya itu regional atau internal. Sementara OKI, organisasi konferensi Islam itu ya sibuk bicara soal minyak ya, atau paling banter ya masalah politik Israel Palestina, itu saja yang dibahas. Kalau isu pendidikan Islam itu tidak menjadi headline, lebih menarik kalau bicara soal politik. Jadi karena itu tidak ada sarana untuk mempersatukan satu format pendidikan Islam yang bisa diikuti ya secara global, tidak ada. Dan saya kira di kalangan negara lain juga begitu, pendidikan itu jadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Seperti di Barat dan Eropa itu pendidikan itu kan bersifat liberal. Masing-masing lembaga itu mengembangkan sendiri pola pendidikannya. Saya berharap kalau misalnya nanti dunia Islam itu ada kesepakatan format pendidikan Islam, itu menjadi trigger bagi kemajuan pendidikan Islam di tingkat global. Apalagi donaturnya sudah ada, Islamic World Bank. Ini yang memberi pinjaman lunak kepada IAIN menjadi UIN, termasuk di Jogja dan di Surabaya itu kan karena suntikan dana dari Islamic World Bank. Seandainya tidak mau atau ditolak dari bantuan itu, akan dialihkan ke negara lain. Jadi tidak sepenuhnya UIN itu adalah dana pribadi atau bantuan dari pemerintah Indonesia, tapi ada soft loan atau pinjaman lunak dari Bank Dunia Islam. Syukur ya, bukan World Bank, Bank Dunia yang kapitalis begitu. Sementara ini kan Islamic World Bank itu dia masih menerapkan sistem syariah, dan tujuannya bukan cuma untuk komersial, tapi juga untuk umat, untuk kepentingan umat. Nah, kalau World Bank Islamic World Bank itu masih memiliki komitmen untuk mengembangkan pendidikan Islam,
saya kira itu jadi bantuan terbesar untuk mengembangkan format pendidikan Islam di masa depan. Kemudian masalah yang kedua yaitu Scopus. Ya, Scopus itu salah satu kriteria ilmiah yang dibuat oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, untuk menilai kelayakan sebuah karya tulis. Dan dia tidak semata-mata ilmiah, betul sekali tadi yang disampaikan, tapi juga ada unsur bisnisnya, betul ya. Karena dia itu dikelola oleh perusahaan multimedia seperti misalnya Sage Publication. Itu tidak cuma ngurusi masalah jurnal, tapi juga majalah, kemudian apa itu buku-buku ya, kemudian ini yang bersifat elektronik itu semua dikelola oleh sebuah perusahaan. Dan juga seperti Pearson, ada lagi Routledge itu kalau jurnal kita masuk ke penerbit seperti itu, ada yang kena berbayar, tidak gratis. Dan kalau kita mau akses, misalnya mau download dari artikel dosen UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sage Publication, itu nanti ada berbayarnya, tidak gratis. Kalau yang gratis abstraknya saja, tapi isinya harus bayar berapa. Mau ngirimkan artikel juga berbayar, dan bayarannya ukurannya dolar. Nah, ini yang jadi masalah. Walaupun ada yang tidak berbayar ya, ada, tapi itu kualitasnya di bawah itu. Seperti Elsevier itu di Jerman sudah banyak yang meninggalkan karena Elsevier ini sudah tidak akademik lagi, tapi ada unsur bisnisnya. Jadi dosen di sana tidak terlalu tertarik ya dengan Elsevier. Padahal di Indonesia Elsevier ini dianggap, wah kalau sudah masuk itu Q1. Satu aja cukup untuk syarat jadi profesor misalnya. Nanti kekurangannya ditutupi dengan jurnal nasional atau terbitan buku. Nah, Cina itu sudah mulai meninggalkan kriteria yang dibuat oleh Barat dan dia membuat sendiri. Lebih longgar, Pak. Nah, saya juga sudah pernah itu masuk, tapi begitu melihat berbayar, wah saya tidak tertarik lagi. Jadi sama saja, yang dibuat oleh Cina ini tetap berbayar. Sayangnya di Timur Tengah itu walaupun banyak jurnal yang sudah terindeks Scopus, tapi belum mampu membuat standar sendiri. Ini sayangnya, tidak membuat standar sendiri, khususnya untuk kajian Islam ya. Jadi mengapa kalau ditanya profesor itu lebih mudah kalau ilmu yang ditekuni adalah sains? Karena jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu lebih menerima artikel yang berbasis sains, ada temuan-temuan baru. Sementara yang Islamic Studies ini ya banyak yang kualitatif, dan itu ditolak ya. Kalau kualitatif langsung ditolak, nggak lama-lama jawabannya itu. Sedangkan yang Islamic Studies yang terindeks Scopus dengan Q1 itu sedikit. Saya jarang itu ya. Yang di Sunan Ampel kan Q2. Sekarang itu sudah meningkat Q2, belum sampai Q1 ya. Menurut informasi yang saya terima belum sampai Q1. Ya mudah-mudahan berikutnya Q1. Jadi nanti Pak Fathur atau Pak Jauharul tidak usah jauh-jauh ngirimnya ke luar negeri, cukup ngirimnya ke itu UINSA saja, ke Surabaya. Kalau sudah Q1 ya. Amin, amin bro. Ya, amin. Ini kalau saya kan sudah lewat ya, sudah tidak memerlukan lagi. Tinggal untuk laporan berikutnya saja. Baik, apakah hal ini masih perlu didiskusikan lagi?